saturates. Lord, I want to be all that only yours. Take away the clutter in my life every day. Make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy. I love to laugh and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I watch and as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. Jesus comes to take me. Oh, when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me. Take me. Amin. Terima kasih, Loy. Pembicara kita malam ini adalah Pastor Lasno Kromo Wiryo. Selamat bergabung, Pastor. Dipersilakan keluarga. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Saya merasa sangat tersanjung, sangat terhormat mendapat kesempatan untuk bergabung dengan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, Indonesian America Seventh-day Adventist Church. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, saya dihubungi Bapak Lloyd Simorangkir agar bisa menyampaikan firman Tuhan secara singkat dan jika memungkinkan kesaksian-kesaksian ya dari daerah di mana kami melayani. Nama saya Lasno, yaitu Kromo Wiryo adalah nama orang tua saya. Saya berasal dari Jawa Timur, dari Madiun, dekat kampungnya
Pak Lloyd Simorangkir. Kalau beliau dari Surabaya, saya dari Madiun, ya kurang lebih 150 km saja. Saya mulai melayani di Sumatera Utara ini semenjak tamat dari UNAI tahun 1991. Jadi kalau saya hitung-hitung, ya sudah genap 30 tahun ya saya di Sumatera Utara, ya Ibu Jin Asaf. Ini orang Jawa tapi berada Lumayan di ini. Sumatera Utara, ya berada di Sumatera Utara. Saya menikah dengan seorang wanita Boru Batak, yaitu Boru Situmiang, namanya Ida Juliana. Dan Tuhan titipkan satu orang putri kepada kami. Sekarang dia sudah menikah, namanya Lydia, dan menikah dengan menantu itu Hengkok Sihole, orang Batak juga, ya, Hengkok Limbong. Mereka tinggal di Jakarta, dan puji Tuhan anak itu menamatkan pendidikannya sebagai dokter gigi, jadi melayani di bidang kesehatan, dan sudah dipercayakan satu orang anak. Dengan kata lain, saya sudah mempunyai cucu, saya sudah opa, ya saya sudah opung, kalau orang Batak katakan. Dah resmi namanya Jacob. Dan adapun istri, kurang lebih 3 tahun yang lalu Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat sehingga tidak bisa hadir bersama dengan kita untuk beribadah sekarang. Tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada saya selama berada di Sumatera Utara, saya pernah melayani sebagai gembala jemaat, pernah melayani sebagai sekretaris daerah 5 tahun, dan pernah melayani di bidang departemen pemuda tahun 1999 sampai tahun 2004. Saya melayani di kantor daerah ini, Sumatera Utara, sebagai direktur pemuda, dan kembali melayani ke jemaat 6 tahun, kemudian tahun 2011 melayani sebagai sekretaris di daerah ini, dan mulai tahun 2016 sampai sekarang saya melayani di bidang pemuda, kemudian koordinator misionaris di daerah Sumatera Utara. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangan yang sangat berharga ini, waktu yang sangat spesial bagi saya, ya, di mana saya bisa beribadah bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Namun saya agak lupa kemarin menanya kepada Pak Lloyd, siapa gembala jemaatnya di Colorado sekarang? Pendeta Yoram Dumbarante. Pendeta Yoram Dumbarante. Ya. Siapa Pak Lloyd? Pendeta Yoram Dumbarante. Kenapa? Selamat. Oh, ya. Oh, Pak Yoram Tumbarante, ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, dan Ibu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan semua, ya. Ya, terima kasih. Dan saya dengar tadi ada katanya mau Pendeta Praban Barnabas, ya, waktu doa tadi. Kalau Pendeta Praban Barnabas itu 2 atau 1 tahun di atas saya pada waktu kuliah di UNAI. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Pendeta Yoram Tumbarante dan Ibu memberikan kesempatan bagi saya. Ya. Jadi nanti mana tahu ada kata-kata atau kalimat yang dari bahasa daerah Sumatera Utara, mohon dimaklumi karena saya berada di kampung di Sumatera Utara. Ya. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari buku Yosua pasal yang pertama. Kalau diberikan judulnya adalah Yosua berjalan bersama dengan Allah. Ya, Yosua berjalan bersama dengan Allah. Saya coba akan share screen. Ya, oke, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih judul Yosua berjalan bersama dengan Allah. Mari kita undang Tuhan sekali lagi, kita dengan doa singkat. Bapa di surga, kiranya Engkau tetap bersama dengan kami. Di saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, dan juga seluruh jemaat, dan juga Bapak Pendeta, dan bahkan umat-umat Tuhan yang lain yang bergabung, Tuhan juga akan persiapkan hati kami, sehingga firman ini berguna bagi kami. Pimpin kami sepanjang jam ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang untuk menyampaikan firman Tuhan dari buku Yosua ini, karena ini merupakan salah satu khotbah atau renungan yang saya sangat senang. Ya, pada waktu saya baru menamatkan pendidikan dari UNEI, firman Tuhan ini juga saya sampaikan. Pesan Tuhan kepada Yosua dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Dan selanjutnya. Ayat ini yang warna merah, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya mungkin kita sudah ketahui juga bersama, bahwa dalam buku Yosua pasal 1, ini ada beberapa kali disebutkan, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini disebutkan 4 kali. Yang pertama itu di ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat yang ke-7 disebutkan ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya itu di ayat yang ke-9. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan yang terakhir, itu di ayat yang ke-18, di bagian terakhir dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang diulang-ulang adalah merupakan satu kalimat yang penting. Pada waktu saya melayani di Kota Medan, ada satu keluarga, saya sebut saja ini namanya, keluarga Purba. Keluarga ini, bapak itu sebagai tukang sul sepatu, ya, memperbaiki sepatu dan sendal yang rusak. Kemudian ibu itu, dia sebagai seorang penjual kue khas Batak. Kue khas Batak itu sering disebut namanya ombus-ombus atau lapet, yang terbuat dari beras. Dari beras dicampur dengan
tepung beras, kemudian dicampur dengan kelapa dan juga gula, kemudian dikukus. Itulah kue khas Batak. Keluarga ini punya banyak anak. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi banyak anaknya. Anak yang pertama, ya puji Tuhan dia masuk di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Gigi. Yang disampaikan kepada saya pada waktu saya melayani di sana, ini yang mahasiswa kedokteran gigi ini, dia sampaikan kepada saya, pendeta, saya dulu sering dipesankan oleh orang tua saya, dia katakan, nak, kamu anak pertama. Nak, kamu anak sulung. Nak, kamu anak paling besar. Hampir tiap hari itu diberitahukan kepada saya. Dan dikatakan, kamu anak yang paling besar, ingat, kamu harus perhatikan adik-adikmu. Ingat, kamu harus dukung adik-adikmu. Terus itu disampaikan tiap hari. Dan itulah yang diceritakan kepada saya, yang akhirnya menurut Bapak ini setelah tamat dia dari perkuliahannya, dia menjadi seorang dokter gigi, dan dia dukung adik-adiknya. Puji Tuhan, semua dari keluarga ini menjadi sarjana, menyelesaikan pendidikannya S1. Padahal kalau dipikirkan, hasil dari orang tua hanya tukang sol sepatu dan seorang penjual kue. Dia karena pesannya itu, tentunya dengan kekuatan dan doa serta berkat Tuhan, akhirnya anak-anaknya ini menjadi sarjana-sarjana yang sudah bisa bekerja dan mencukupi kebutuhannya masing-masing. Bapak Ibu serta saudara kasih dalam Tuhan, pesan ini juga disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi dengan kata lain, pesan itu adalah penting. Ya, pesan itu penting. Mengapa? Di dalam buku Yosua 1 ayat 1 dikatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Tuhan memberikan pesan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Rupanya Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya maksud. Setelah hamba Tuhan Musa ini mati, Tuhan ingin supaya perjalanan bangsa itu dilanjutkan. Sebenarnya kematian Musa bagi bangsa Israel itu adalah salah waktu, atau dengan kata lain belum waktunya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya kita kalau kehilangan saudara-saudara kita, termasuk yang saya alami sendiri, istri meninggal, ya pasti kita katakan itu belum waktunya. Mengapa? Karena perjalanan itu belum selesai. Kalau dari keluarga kami, kenapa saya bertanya, kenapa Tuhan? Tuhan sudah izinkan istri itu untuk mendahului saya. Dan pagi ini, Jemaat Sumatera Utara juga berduka. Bahkan Uni Indonesia Barat berduka. Ada seorang yang aktif di pelayanan pemuda, namanya Desi Wenas, meninggal dunia. Kalau saya katakan, itu belum waktunya. Mengapa?
kurang lebih 1 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia. Ibu itu ditinggalkan dengan 2 orang anak yang masih kecil. Dan sekarang ibu itu meninggal dunia. Tentu kita akan katakan, itu belum waktunya. Ya kenapa Tuhan izinkan itu? Dan ini juga Musa mati, Musa meninggal dunia, menurut bangsa Israel belum waktunya. Kenapa Tuhan? Kenapa Musa itu sudah meninggal dunia? Padahal belum sampai ke tanah perjanjian. Karena sebelum tiba di Kanaan, kemudian akhirnya Tuhan inginkan Yosua menggantikannya. Ya, Yosua menggantikannya. Padahal Yosua itu adalah seorang hamba Tuhan yang biasa. Dia tidak memiliki kehebatan, tidak memiliki karisma seperti Musa. Dan dia tidak mengalami mana turun dari langit. Dia tidak mengalami pukul batu, kemudian keluar airnya. Dia adalah orang yang biasa. Inilah yang membuat Yosua itu merasa gentar. Dia merasa, bagaimana Tuhan kira-kira apakah saya bisa untuk menggembalakan bangsa itu? Padahal Musa, orang yang hebat, orang yang punya karisma yang luar biasa, orang yang mempunyai banyak mengalami mujizat Tuhan, dan juga orang yang terkenal paling sabar. Musa pernah marah kepada bangsa itu. Apalagi saya yang masih muda. Kira-kira seperti itu tanggapan dari Yosua pada waktu Yosua dipercayakan oleh Tuhan melanjutkan perjalanan bangsa itu, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau dalam bahasa Batak itu disebutkan pirmatondim, jala marsihohot. Ya, pirmatondim, jala marsihohot. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya pengalaman untuk hal ini. Pada waktu saya pertama ditempatkan untuk melayani di Sumatera Utara, teman-teman saya katakan, jemaat di mana kamu akan melayani itu adalah jemaat singa, katanya. Ya, jemaat singa. Artinya jemaat yang keras. Ya, jemaat yang keras. Kemudian karena saya ditempatkan di situ, saya mencoba untuk menenangkan hati. Saya katakan kepada teman ini, ya teman-teman saya itu adalah orang-orang dari Sumatera Utara ini, yang dia sudah tahu bagaimana karakter gereja tersebut. Kemudian saya katakan, ya kalau memang keras, itu kan bisa dikalahkan dengan kelembutan, saya katakan, secara bergurau. Ya, puji Tuhan, dan tentunya dengan kuasanya, jemaat yang keras ini, pada waktu saya melayani di tempat itu, hanya kurang lebih dalam tempo 1,5 tahun, pada waktu perpisahan, jemaat ini katakan, Pendeta Lasno di tempat ini adalah bukan seperti pendeta dan anggota, tapi seperti orang tua dan anak. Bapak Ibu serta yang saudara pun kasih oleh Tuhan, itulah salah satu pengalaman yang saya alami di sini. Pada waktu Tuhan memberikan tugas itu, tentunya saya merasa gentar, saya tidak merasa sanggup, dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, program ke Tanah Kanaan itu adalah bukan program Musa, tapi itu adalah program Tuhan. Walaupun Musa sudah mati, tapi program itu harus tetap berjalan. Dan Tuhan katakan, sekarang bersiaplah ke Kanaan. Bapak Ibu serta saudaraku yang kasih oleh Tuhan,
Kenapa Tuhan katakan sekarang? Kenapa Tuhan bukan katakan besok? Apalagi dengan situasi COVID-19 ini. Bapak Ibu, siapa yang tidak gentar? Siapa yang tidak cemas? Siapa di antara kita yang tidak ketakutan? Semua kita ketakutan. Tapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firma tondim, jala marsihohot. Supaya kita tetap bisa untuk menjalankan kehidupan. Bapak Ibu serta saudara kasih oleh Tuhan, di samping tugas pelayanan sebagai pemimpin Departemen Pemuda di daerah ini, saya juga dipercayakan sebagai koordinator misionaris. Ya, koordinator misionaris untuk daerah Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan, di Sumatera Utara itu ada 200 gereja yang diorganisir. Ditambah dengan cabang dan juga kumpulan, kurang lebih ada 20. Di antara gereja-gereja yang diorganisir ini, ada gereja-gereja yang sekarang itu sudah berhenti. Tidak ada ibadah di sana. Mengapa? Karena sudah habis anggota jemaatnya. Ya, habis anggota jemaatnya. Ada yang meninggal, ada yang pindah, dan juga habis. Ini pimpinan dari daerah Sumatera Utara, Pendeta B. Sitanggang, berniat, bermaksud agar gereja-gereja yang tidak jalan ibadahnya sekarang ini akan dibenahi supaya bisa jalan. Salah satunya program yang dibuat adalah dengan mengirimkan misionaris ke tempat itu. Sedangkan untuk biaya pengiriman misionaris ini, daerah Sumatera Utara tidak mampu. Ya, daerah Sumatera Utara harus mencari sponsor-sponsor yang untuk mendukung program-program ini. Puji Tuhan, banyak umat-umat Tuhan yang juga menaruh perhatian untuk menjadi sponsor demi pelayanan di gereja-gereja yang membutuhkan misionaris. Dan ada satu gereja namanya Gereja Siarbat. Ini saya tidak bisa tunjukkan gambarnya. Ini ada di pedalaman di Simalungun. Gereja itu sudah tidak berjalan ibadah atau tidak berjalan ibadahnya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya program pengiriman misionaris ini, ada seorang misionaris berasal dari Papua, dia sendirian. Biasanya misionaris itu diutus 2 orang, tapi ini dia sendirian. Ini seorang wanita. Ya, seorang wanita. Akhirnya saya antar ke tempat itu dan gereja tetangga, maksudnya gereja kita yang tidak jauh dari Gereja Siarbat ini, mereka siap untuk menjadi tuan rumah dari misionaris ini. Kemudian misionaris itu tinggal di rumah dari bendahara jemaat dan dia tinggal di sana untuk beberapa saat. Akhirnya dia beritahukan kepada saya, Pak Pendeta, saya supaya tinggal di gereja saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, gereja itu sepi. Dia seorang wanita dan dia mau tinggal di sana. Saya khawatir. Ya, saya khawatir dan saya pantau melalui gembala jemaat dan juga jemaat di sana. Kenapa itu kok jadi pindah ke gereja? Akhirnya setelah saya tanya sendiri, ini Rensa ini, dia katakan, Pak Pendeta, supaya saya fokus dalam pelayanan, katanya. Saya bisa bebas, ada waktu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini Rensa ini selamat, dan akhirnya gereja Siarbat itu yang tadinya tidak ada ibadah di sana, tahun lalu itu sudah ada ibadah.
Dan dari sekitar itu bisa dimenangkan 12 jiwa yang akhirnya membuat jemaat itu hidup kembali. Kemudian berikutnya ada satu gereja lagi, namanya gereja Lumbanjulu, yaitu di dekat Danau Toba, ya, di dekat Danau Toba. Ini masih berlangsung sekarang, misionaris yang ada di sana dan sedang dijajaki untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang tadinya itu bersimpati dan bahkan yang tadinya beribadah di sana. Puji Tuhan, sudah ada 2 keluarga. Maksud saya 2 keluarga ini tinggal satu ibu saja, ya, tinggal ibunya saja yang masih mau bergereja. Dia sekarang ini sedang beribadah tiap hari Sabat bersama dengan 2 misionaris yang ada di sana, di Lumbanjulu. Bapak Ibu, serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti program Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian ini, bukanlah program seseorang, bukanlah program Musa, tapi ini adalah program Tuhan. Program ini adalah cita-cita Tuhan. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu. Padahal Musa sudah meninggal dunia. Dan akhirnya digantikan oleh Yosua. Apa yang terjadi dengan Yosua? Sebagaimana kita ketahui bahwa Yosua adalah seorang yang sampai di tanah perjanjian itu. Seorang yang tiba di tanah Kanaan itu. Bapak Ibu serta saudara berkasih dalam Tuhan, gereja Tuhan, perjalanannya itu bukan cita-cita seseorang, bukan kerinduan pendeta, tapi itu adalah kerinduan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita itu adalah bukan kerinduan kita, tapi Tuhan mempunyai cara yang istimewa bagi kita. Oleh sebab itu, bagaimana untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita? Bagaimana untuk melanjutkan perjalanan gereja Tuhan itu? Baik yang ada di sini ataupun yang ada di Colorado, itu adalah rencana Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan katakan kepada kita, supaya programnya ini tetap jalan, Dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firmatundim jalan marsihohat, sehingga kita semua akan tiba di kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Sangat menguatkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kiranya ini boleh memberikan kekuatan bagi kita semua yang sudah mendengarkannya, menjadi berkat, dan terima kasih juga untuk kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pendeta di Sumatera sana. Akan mendengarkan lagu penutup. Amin. Apakah Bang Simpson bergabung pada malam ini? Saya lihat beliau bergabung. Dipersilakan Simpson untuk lagu penutup. Suara saya kedengaran? Boleh dinaikin sedikit Dengaran. volumenya kalau Oke. Sorakanlah pahlawan musuhmu, angkatlah panji Tuhanmu, pakailah perisai berdiri teguh, berharaplah pada
hosana, Yesus panglimamu di depan. Tantang musuhmu maju dalam perang, tentu kita akan menang. Perisai dan panji bercahaya terang, kebenaran pastilah menang. Bangkit naskah keliling panjinya, setia turut perintahnya Tuhan. Maju, maju, soraklah hosana, Yesus panglimamu di depan. Tuhan dengarlah seruan kami, dan tolong berikan rahmat-Mu. Bila habislah peperangan ini, kita dapat lama selamat. Bangkit naskah keliling panjinya, setia turut perintahnya Tuhan. Maju, maju, soraklah hosana, Yesus panglimamu di depan. Bangkit naskah keliling panjinya, setia turut perintahnya Tuhan. Maju, maju, soraklah hosana, Yesus panglimamu di depan. Amin. Amin. Dipersilakan Pendeta Laslo untuk menutup acara kita malam ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga. Pada saat ini kami datang kepadamu bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Joram. Tuhan, kami datang mengucap syukur oleh karena Engkau memberkati kami. Engkau masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan melalui virtual Zoom pada saat ini. Terima kasih atas firman yang kami pelajari dan dengarkan, kiranya itu akan berguna bagi kami. Sehingga sebagaimana Tuhan memberikan kekuatan, meneguhkan hati Yosua, Tuhan akan meneguhkan hati kami. Meneguhkan hati umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, begitu juga kami yang ada di Indonesia ini dan bahkan di mana saja. Sehingga perjalanan kehidupan kami akan dapat lalui bersama dengan Tuhan. Tiba dalam kerajaan surga, di mana Tuhan telah siapkan tempat bagi kami. Bapa, berkatilah keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Yoram, agar dapat melayani umat-umat Tuhan dengan baik, bersama dengan ibu, serta anak-anak, dan bahkan mungkin cucu yang Tuhan percayakan. Tuhan peliharakan mereka semua. Begitu juga satu persatu masing-masing keluarga anak-anak Tuhan ini ya Bapak. Baik keluarga Simorangkir, keluarga Asa, keluarga Pangaribuan, dan bahkan keluarga-keluarga yang lain ya Bapak, yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan akan berkati mereka. Tuhan membantu dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam segala rencana-rencana kehidupannya. Bapa, tetaplah bersama dengan kami di malam hari ini, bersama dengan umat Tuhan yang ada di Colorado, dan di siang hari ini bersama dengan kami yang ada di Indonesia. Dan bahkan di tempat-tempat yang lain yang berbeda waktu, yang bergabung bersama dengan kami untuk beribadah, Tuhan kiranya juga akan tetap bersamanya. Terimalah kami dan ampuni salah dan dosa kami Bapa. Permohonan ini kami sampaikan di tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.